Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga jadi terbawa suasana ya, Bu ya. Kebetulan orang tua saya juga udah nggak ada dua-duanya. Iya. Umur 4 tahun ibu saya meninggal, 6 tahun bapak saya menikah lagi. Nah, diawali dengan pernikahan ini setelah orang tua saya menikah dari Jogja hijrah ke Jakarta. Di situ saya nggak tahu bagaimana kejadiannya. Intinya saya sampai SMP baru mereka kembali ke Jogja untuk menjemput saya dengan paksa. Otomatis saya ikut karena saya merasa kata nenek saya itu orang tua saya gitu kan, mungkin lebih baik kehidupan saya di Jakarta waktu itu. Pendeknya cerita, namanya Ibu Tiri yang saya dengar di kampung katanya kalau Ibu Tiri itu begini, itu terjadi sama saya gitu. Terus pokoknya saya di situ tuh nggak lanjut sekolah, cuman seakan-akan saya jadi bibi, jadi pembantu di rumah itu dengan ibu itu anaknya 3. Kalau ada yang nggak dikerjain, semuanya dibanting-banting sama ibu gitu, dilempar-lempar gitu, biar saya yang beresin itu setiap hari. Tapi saya nggak ngomong apapun. Di situ juga bapak nggak pernah bela saya atau nggak pernah ngomong menghibur saya juga nggak pernah, seakan-akan cuek aja gitu. Yang penting saya di rumah gitu. Bagaimana cara saya menyikapi karena sekarang kan orang tua ibu tiri saya juga stroke kebetulan, terus ayah saya udah nggak ada juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya cara menyikapi ini, walaupun nggak terucap, sampai saat ini pun saya masih dendam sama kedua orang tua. Oke. Iya. Umi. Bagaimana itu, Umi? Terima kasih Ibu. Orang tua kita itu bukan hanya orang tua kita kandung ya. Termasuk orang tua tiri itu orang tua kita, guru juga termasuk orang tua kita. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak melakukan kewajiban seperti yang tadi Ibu tanyakan, berarti dia kan tidak melakukan kewajibannya. Sementara kewajiban orang tua itu kan menyayangi, melindungi, serta melihara anak. Ini kok kewajibannya tidak dia lakukan. Apakah kita salah kalau misalnya kita ngelawan? Secara etika tetap kita ya, secara agama kita memang tidak boleh ngelawan. Tapi secara etika memang orang tua yang tidak melakukan kewajibannya ya itulah akibatnya. Mau ibu tiri, mau ibu kandung, ada juga yang seperti itu. Iya. Bagusnya diajak ngobrol, diungkapkan pendapat Lebih kita. baiknya kita bicara secara terbuka. Artinya dari mata ke mata, dari hati ke hati. Mak, sebetulnya mak salahnya di sini loh. Emang kadang-kadang kita nggak bisa untuk bicara begitu, nggak bisa, kita pendem aja. Makin dihajar kok gitu. Nah, makin dihajar kita kan. Jadi lebih baik kalau kata saya mah komunikasi aja. Gitu. Kenapa? Walau bagaimanapun dia orang tua kita. Dan sekarang kondisinya sudah tua dan sedang stroke, mau berbakti tapi kayaknya masih dendam. Padahal berbakti aja sudah ya. Mudah-mudahan bisa Allah nanti menghapuskan kasih saja. balasan yang lebih baik. Iya. Abah saya pernah bilang gini. Wa in kanat dolamaki, walaupun ibumu mendolimi kamu, tetap surgamu di bawah telapak kaki ibu. Katanya sampai sekarang masih sakit hati. Iya. Mana dong? Ya manusiawi. Tapi ya lebih baiknya itu kita bicarakan baik-baik. Apalagi beliau sekarang sudah sepuh. Ya kan, orang udah sepuh itu kan udah mulai loyo ibu. Betul. Jadi Itu kita biasanya aja. bawanya ke nafsu jadinya ya. Pengen diulang, pengen balas dendam dan sebagainya. Pokoknya dia harus tahu satu sakit hati gitu ya. Ya sudahlah, maafkan saja ya. Itu kan masa lalu juga. Lalu, ya. Alhamdulillah sekarang ibu juga jadi orang Insya Allah lebih kuat. berkah nanti. Nah itu, mudah-mudahan ibu ya. Salam buat ibunya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan bersama juga ya buat ibunya tercinta. Dan pemirsa, kita tampaknya masih ada pertanyaan yang lain. Masih ada hubungannya dengan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kembali sesaat lagi tetap di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau.